Oke kawan, jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, sahabat kebun berkah yang berbahagia. Jumpa lagi di channel Kebun Berkah. Pagi ini akan kita lanjutkan lagi materi tentang kebun bibit rakyat yang pada episode yang lalu channel Kebun Berkah telah membahas sampai dengan langkah ketiga atau penetapan kelompok pengelola KPR dari 8 langkah yang menjadi tahapan-tahapan di dalam pelaksanaan kebun bibit rakyat atau KPR. Kali ini Kebun Berkah akan melanjutkan langkah selanjutnya, mungkin hanya 2 langkah lagi, yaitu langkah keempat dan langkah kelima dari 8 langkah. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia, di dalam langkah keempat dari pelaksanaan KPR adalah terkait pelaksanaan KPR itu sendiri. Pelaksanaan KPR oleh pelaksana atau kelompok yang telah ditetapkan oleh Kepala Balai, maka setelah itu Kepala Balai selaku kuasa pengguna anggaran akan memerintahkan kepada PPK-nya atau pejabat pembuat komitmen dan ketua kelompok yang tadi telah ditetapkan untuk menandatangani perjanjian kerjasama swakelola dan menyusun rencana usulan kegiatan kelompok atau RUKK. Berdasarkan kontrak swakelola tadi, maka ketua kelompok pelaksana KPR membentuk 3 tim. Yang pertama adalah tim persiapan, kedua adalah tim pelaksana, dan yang ketiganya adalah tim pengawas. Untuk tim persiapan tadi berjumlah paling sedikit 3 orang dan memiliki tugas menyusun rencana usulan kegiatan kelompok atau RUKK serta menyusun rencana penanaman bibitnya. Sedang tim pelaksana yang telah ditetapkan oleh ketua kelompok juga terdiri paling sedikit 3 orang dan memiliki tugas yang pertama adalah mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan pembuatan bibit, distribusi bibit, dan penanaman. Yang keduanya adalah melaporkan secara berkala pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran kegiatan KPR. Terus tim yang ketiga adalah tim pengawas. Ini juga minimal terdiri dari 3 orang yang memiliki tugas. Yang pertama adalah melakukan pengawasan terhadap persiapan, yang kedua adalah pengawasan terhadap pelaksanaan fisik, yang ketiga adalah pengawasan administrasi pembuatan KPR, serta yang keempat adalah pengawasan pada kegiatan penanaman KPR. Adapun rencana usulan kegiatan kelompok atau RUKK, formatnya paling sedikit memuat yang pertama adalah nama dan alamat kelompok pelaksana atau pengelola KPR, yang kedua adalah nama pengurus dan anggota, yang ketiga adalah lokasi pembuatan bibit dan lokasi penanaman bibit,
Yang keempat adalah jenis dan jumlah bibit. Yang kelima adalah bahan dan peralatan. Yang keenam adalah jenis kegiatan dan rencana biaya, serta yang terakhir adalah tata waktu pelaksanaan. Tim persiapan tadi di dalam melakukan atau menyusun RUKK akan didampingi oleh tim pendamping. Nah, di mana tim pendamping ini adalah bisa jadi penyuluh lapangan ataupun pihak lain yang telah ditetapkan oleh Kepala Balai. RUKK tadi yang sudah disusun oleh kelompok pelaksana KPR atau pengelola KPR yang didampingi oleh pendamping, maka apabila sudah sesuai akan disahkan oleh ketua kelompok dan maksud saya disetujui oleh ketua kelompok dan disahkan oleh pejabat pembuat komitmen PPK. Berdasarkan RUKK tadi, maka kelompok pengelola KPR melakukan pembuatan bibit secara swakelola. Pembuatan bibit yang dikoordinasikan oleh tim pelaksana ini harus melibatkan anggota lainnya yang memang menjadi atau terlibat di dalam kelompok tadi, serta pembuatan bibit tadi dilaksanakan di lokasi yang sudah direncanakan sebagaimana yang kita sebut tadi. Pembuatan bibit sendiri, pembuatan bibit KPR dilakukan melalui pemilihan jenis bibit yang disesuaikan dengan lokasi penanaman bibit yang mempertimbangkan tempat tumbuh, kearifan lokal, dan kebutuhan masyarakat. Pembuatan bibit tadi ada beberapa ketentuan. Yang pertama adalah untuk bibit mangrove atau pada ekosistem mangrove. Ini adalah untuk wilayah Maluku dan Papua sebanyak 35.000 batang, untuk wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara sebanyak 40.000 batang, serta untuk wilayah Jawa dan Madura sebanyak 50.000 batang. Sedangkan untuk bibit pada ekosistem selain mangrove, paling sedikit untuk wilayah Maluku dan Papua adalah 25.000 batang, untuk wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara paling sedikit adalah 30.000 batang, dan untuk wilayah Jawa Madura paling sedikit 35.000 batang. Adapun jenis bibit pada ekosistem selain mangrove bisa berupa tanaman kayu-kayuan atau tanaman hasil hutan bukan kayu. Itu sekelumit tentang poin keempat, pelaksanaan KPR. Untuk poin keenam, distribusi bibit, kita lanjut setelah jeda iklan. Aero 810 merupakan perekat, perata, dan pembasah yang berbahan aktif polioksietilen fenolik ether 810 gram per liter. Aero berfungsi meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan pestisida dan pupuk. Aero 810 mampu menurunkan tegangan permukaan air, sehingga kabut semprot yang jatuh ke daun tidak membentuk butiran, tetapi menyebar ke seluruh permukaan daun. Di samping itu, Aero juga berfungsi sebagai perekat yang menyebabkan pestisida atau pupuk terikat lebih lama dan lebih kuat di permukaan daun, sehingga tidak mudah menetes atau hilang tercuci oleh hujan. Aero 810 juga dapat membantu membersihkan alat tangki semprot sehingga tidak mengakibatkan penyumbatan nozzle.
Dengan penggunaan Aero 810, konsentrasi dan dosis pestisida yang digunakan dapat dikurangi dan interval frekuensi penyemprotan dapat diperpanjang. Hal itu dapat mengurangi residu pestisida kimia sehingga produk hasil pertanian akan lebih aman dikonsumsi. Sifat dari Aero 810 adalah tidak banyak membentuk buih, mudah terurai di alam atau biodegradable, dan aman bagi lingkungan. Jumpa lagi di distribusi bibit. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, distribusi bibit dilakukan dengan memindahkan bibit dari lokasi pembibitan ke lokasi rencana penanaman bibit yang telah disusun oleh tim persiapan. Distribusi bibit ini dikoordinasikan oleh tim pelaksana dengan melibatkan anggota yang terdapat di dalam kelompok tadi. Demikian terkait tahapan keempat dan kelima, yaitu pelaksanaan pembibitan dan distribusi bibit di dalam pelaksanaan kebun bibit rakyat. Nantikan tayangan berikutnya untuk tahapan-tahapan selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan salam kebun berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan, jangan lupa like, comment, and subscribe.